Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, diberi kesehatan lahir dan batin hingga kita bertemu di surganya. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati suasana yang sangat indah, sangat cerah di pagi hari ini. Semoga kesehatan yang kita bingkai dengan kesyukuran ini bisa menambah ukhuwah di antara kita, al-ukhuwah hatta jannah, bersahabat hingga ke akhirat, sehingga kita bersama-sama menikmati indahnya surga, lezatnya Telaga Firdaus, bersama dengan para kekasih Allah, bersama dengan para kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yang mungkin seringkali kita mendengar, bahkan saya yakin para pemirsa sering juga mendengarkan dari para kiai, para ustadz-ustadz, baik secara langsung maupun di YouTube, yang tema kita adalah bersahabat hingga di akhirat. Dan memang itu harapan kita semuanya. Kita berteman bukan karena tahta, bukan karena kedudukan, bukan karena seprofesi saja, tapi kita berteman melebihi dari sebuah yang namanya materi, dari sebuah namanya yang harapan duniawi. Tapi kita bersahabat, kita berteman karena memang kita nantinya masuk surga tidak dengan sendiri, tapi kita bersama-sama dengan teman. Mungkin kita mendapatkan kebaikan karena teman kita soleh, kita mendapatkan keberkahan karena memang teman kita mulia, sehingga diri kita yang hina, diri kita yang banyak dosa bisa terselamatkan oleh teman-teman kita yang soleh, yang baik, yang berakhlakul karimah. Maka Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita semuanya di dalam sebuah untaian kata hikmahnya yang sangat familiar di telinga kita. Ma'utiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairan min akhin soleh. Nikmat yang terbesar yang diberikan kepada manusia yang beriman setelah nikmatnya Islam itu adalah teman atau sahabat yang soleh. Maka beliau menambahkan, fa'idha wajada hadakum muddan bin akhihi, jikalau suatu saat kau mendapatkan kebaikan, rasa kasih sayang karena kebaikan, karena kebenaran, karena Islam, fal yastamsik bihi, maka pegang eratlah sahabat itu. Dan lebih lanjut, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan kepada kita semuanya, idza kana laka shadiqun yu'ayyinuka 'ala ta'ah fashadda yadaik bi,
Jikalau engkau memiliki seorang teman yang selalu mengingatkanmu dalam ketaatan, yang selalu memotivasimu untuk terus beribadah, yang selalu mengingatkan dan mengajak kita kepadamu untuk bersabar dalam melakukan kebaikan dan memegang kebenaran, maka jangan lepaskan tangannya. Jadikan ia teman sejatimu, karena memegang bersama orang-orang seperti itu sangat susah. Tapi wa mufaraqatuhu, namun berpisah dengan mereka itu mudah. Saya mengingatkan pada diri saya pribadi, dan mungkin saja semoga bermanfaat untuk para pemirsa semuanya, bahwa di dalam kehidupan kita menjalani fenomena-fenomena ini, di mana pada saat ini kita tahu bersama yang di atas berupa pesawat jatuh, yang di bawah bumi gempa, yang gunung-gunung longsor, yang sungai seharusnya mengalir, air sungai harusnya mengalir di sungai-sungai, malah tumpah ruah di daratan. Samudra airnya yang seharusnya menjadi hiasan-hiasan di tepi pantai, malah ia suka ziarah atau berkunjung ke daratan. Maka dalam keadaan fenomena seperti ini, kita membutuhkan satu tambahan suplemen kekuatan iman. Dan terkadang suplemen kekuatan iman itu kita dapatkan dari orang yang dekat dengan kita, dari orang yang selalu bersama dengan kita, yaitu sahabat itu, teman itu. Kita hanya memiliki dua teman dalam hidup ini. Saya ulangi lagi, kita hanya memiliki dua teman dalam hidup ini, lebih-lebih dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Corona, COVID belum selesai, dibarengi lagi dengan bencana-bencana alam, tragedi-tragedi sosial yang berimbas pada masalah-masalah sosial, masalah politik, dan ujung-ujungnya adalah ekonomi yang banyak orang susah. Maka dalam hidup seperti ini kita hanya punya dua teman yang harus kita jaga. Jangan sampai lepas. Biarlah, andaikan saja rumah kita hancur lepas, gak masalah, bisa kita bangun lagi. Kendaraan kita, mobil, motor, mungkin terhanyut oleh banjir bandang, ditelan bumi karena longsor, karena gempa bumi, gak masalah, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup, dan kita bisa berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya kembali. Tapi ketika iman itu hilang, maka semuanya pun tidak akan pernah kita dapati. Karena konsekuensinya bila iman itu hilang, maka kita akan kehilangan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tapi kehidupan yang selama-lamanya, yaitu di ukhrawi sana. Maka yang pertama, siapakah dia? Teman yang sejati, yang harus kita anggap. Dia yang selalu memikirkan kita, dia yang selalu dermawan kepada kita, dia yang selalu mengutus utusannya untuk kita, untuk mengawasi kita, untuk mencatat amal-amal baik kita, bahkan buruk kita. Tak bosan-bosannya meskipun kita itu sering bermaksiat kepadanya, meskipun terkadang kita itu lalai, bahkan malas-malasan ketika kita dipanggil olehnya. Sekba dia Allah Rabbi, yaitu Allah
segala-galanya di atas ada dan siapa. Jika kita dekat, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jika kita sebut namanya, Allah akan menyebut kita. Jika kita ingat kepadanya, Allah akan ingat kepada kita. Jika kita ingat kepadanya di saat kita bahagia, maka Allah akan ingat kepada kita di saat kita susah, kena musibah. In tansurullah yansurkum. Jika kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kehidupan kita. Maka jangan sampai lepas hati ini, jiwa ini dengan Allah. Yang kedua, siapakah teman yang kedua? Itu adalah orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Dialah teman sejati kita. Dialah teman yang sesungguhnya. Maka ada ungkapan Arab mengatakan, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Sahabat sejatimu adalah yang senantiasa jujur kepadamu, yang selalu mengingatkan kita. Tatkala kita salah, kita diingatkan salah. Tatkala kita malas, kita diajak, dimotivasi kita. Tatkala kita benar, diingatkan jangan sampai kebablasan. Jika kita senang, bahagia, jangan sampai kebablasan. Jika kita sedih, kita diminta untuk bersabar. Itulah sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Bukan yang senantiasa membenarkan kita. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib lebih lanjutnya mengingatkan kepada kita bahwa seorang teman tidak bisa dianggap sebagai teman, dan seseorang tidak dianggap sebagai teman yang patut kita pertahankan, yang kita jaga, kecuali ia diuji dalam 3 keadaan. Jika ia memang melakukan hal ini, patutlah ia kita jadikan sebagai sahabat hingga di akhirat. Sahabat di dunia dan akan menjadi teman di surga. 3 keadaan ini adalah pada saat kita membutuhkannya. Kata-kata membutuhkan berarti kita itu kekurangan, kita itu miskin, kita tak punya apa-apa. Jikalau ada seseorang yang masih bersama kita, ada saudara yang masih bersama kita, dia benar saudara kita. Jika ada teman yang selalu bersama kita padahal kita sedang kesusahan, kekurangan, meskipun ia tak bisa membantu apa-apa, tapi ia empati kepada kita, dialah teman yang sesungguhnya, kawan. Tapi ini adalah ujian yang pertama. Pada saat kita membutuhkannya, dia ada. Karena mencari teman dalam bahagia itu banyak sekali. Tak diundang mereka datang. Lihat bila ada hajatan, misalkan di situ ada organ tunggal, di situ ada dangdutan, maka orang-orang berdatangan padahal tak diundang. Tapi tatkala kita sedang, saudara kita, keluarga kita ada yang sedang di rumah sakit, kita membutuhkan biaya, maka siapakah yang menjenguknya? Siapakah yang menawari bantuannya? Jarang. Kadang, sudah jenguk belum? Wah, aku apa-apa nih, aku nggak keluarganya kok, aku nggak kenal kok. Seperti itu. Yang kedua, di saat bagaimana sikap yang ia tunjukkan ketika engkau tiada. Artinya ketika di belakangmu, sikapnya bagaimana? Bagaimana omongannya dia? Seseorang itu wajar kalau ia tersenyum kalau di depan kita. Seseorang itu bermuka manis kalau di hadapan kita.
Seseorang itu wow, memuji-muji itu kalau di hadapan kita. Tapi bagaimana tatkala kita tiada? Tatkala kita tidak ada? Tatkala ia ada di belakang kita, ibaratnya seperti itu. Apakah sama apa yang disampaikan seperti yang di hadapan kita? Apakah sama mimik wajahnya, manis senyumnya, manis kata-kata, tutur katanya ketika ada dan tiada? Apabila sama dia seperti itu, dia tetap berbuat baik, dia tetap menjaga aib-aib kita, kekurangan kita, maka dialah memenuhi syarat yang kedua yang patut kita pertahankan, sehingga ia sekali lagi teman di dunia dan teman di surga. Keadaan yang ketiga, bagaimana sikapnya setelah kematian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ada hak yang dimiliki oleh orang lain. Kalau andikan ia itu adalah sahabat, teman dari bapak kita yang sudah meninggal, maka ahli warisnya dianjurkan untuk menyambung tali persahabatan itu. Jangan sampai ketika orang tua sudah tiada, maka tali persaudaraan, tali kekeluargaan putus. Maka kita sebagai anaknya, ahli warisnya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambung tali silaturahim, tali persahabatan. Tentunya kalau ia pandai untuk menyambung tali silaturahim setelah ketiadaan orang tuanya, setelah ketiadaan kita, tentu tanpa diminta ia pasti selalu mendoakannya. Ia turut mendoakannya. Ia mencoba untuk mewujudkan impian-impian yang belum terrealisasikannya. Tentunya impian, cita-cita kebaikan, cita-cita dakwah. Maka jika seseorang telah lulus dalam 3 situasi, 3 saat ini, ya, maka dia patut kita jadikan sebagai teman hingga ke surga. Lebih-lebih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menegaskan, bertemanlah dengan orang-orang yang selalu bertaubat atas dosa-dosanya, karena sungguh mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. Bagaimana tidak? Karena hatinya selalu dikhawatiri, selalu diselimuti dosa-dosa yang akan menghijabnya, yang akan menjauhkannya dari rahmat Allah. Maka dengan cara membersihkannya itu, yaitu dengan istighfar, dengan taubat, sehingga kotoran-kotoran dosa itu tidak terlalu tebal. Setiap hari dibasuh dengan taubat, setiap hari dibasuh dengan istighfar, maka akan selalu bersih, kinclong, sehingga hati ini bisa untuk bercermin atas fenomena kehidupan ini. Hati ini bisa menjadi seluas samudra atas musibah yang menimpa. Semuanya diterima karena pasti ini sudah menjadi kehendak yang kuasa, dan tidak ada sesuatu yang sia-sia bila ini sebuah kodrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sahabat yang baik, ketika kita ada dan tidak ada, dia selalu mendoakan kita. Karena ia sadar ketika ia mendoakan saudaranya dalam keheningan malam, dalam sujudnya, dalam doa-doa ba'da sholat maktubahnya, sedangkan saudaranya tidak tahu kalau dirinya didoakan, maka saat itulah malaikat mengamini doanya, dan dia, kata malaikat, mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang didapatkan atas kebaikan tersebut. Da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib
mustajabatun. Ingda ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimislin. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui, itu adalah doa yang dikabulkan. Di saat orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengamini doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut pun berkata amin. Jikalau malaikat ikut mendoakan dengan mengucapkan amin, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengabulkannya. Karena doa malaikat tidak karena kepentingan untuk apa dan siapa. Karena malaikat tak butuh surga, dia hanya patuh dan taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Di saat amin itu, malaikat pun berkata, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dan jika kita berteman dengan sahabat yang soleh, teman yang hafidh Quran, teman yang berakhlak karimah, maka tentunya kita akan dikumpulkan besok di surga. Bersama siapa? Bersama dengan orang yang kita cintai. Cinta kita bukan karena harta, cinta kita bukan karena profesi, cinta kita bukan karena kedudukan, cinta kita bukan karena dia artis Korea, tapi cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Ustaz, lalu bagaimana dengan kita? Kalau dulu para sahabat-sahabat yang mungkin dulunya budak berkulit hitam bisa bersama dengan Rasulullah, karena dulu memang bersama dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah. Bagaimana dengan kita ini di akhir zaman? Kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan kita bisa mendapatkan syafaatnya dengan satu cara. Di antaranya adalah cara tersebut, selalulah mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Dan besok barang siapa yang mengucapkan selalu sholawat kepada baginda Nabi, itu dia akan berhak mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Dan itu orang yang pantas mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Rahmat. Imam Hasan Basri pun menegaskan, fastaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah mencari teman-teman yang mukmin, fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena mereka bisa memberikan syafaat besok di hari kiamat. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang baik, bak seperti kita berada di dekat para penjual, orang penjual minyak wangi. Meskipun kita tak membeli, tapi kita kena keharumannya. Begitu pun juga berteman dengan orang yang egois, dengan orang yang munafik, maka kita bak seperti berada di dekat orang pandai besi. Kita tak mengapa, cuma berdekatan saja, tapi kita kena bau yang tidak sedap darinya. Tentunya di dunia ini tak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ya namanya manusia tempat salah dan lupa. Innal insana ma'al khata' wan nisyan. Tapi dengan berteman, minimal orang yang kita anggap baik, dialah yang akan menutupi kekurangan kita. Dialah yang akan menunjukkan jalan yang lebih baik dari mungkin jalan ini yang kita yakini benar. Ternyata pandangan orang lain itu lebih tajam, pandangan orang lain itu lebih objektif dari pandangan kita. Toh demikian,
Tak bisa kita mencari seorang teman yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Tapi bukan berarti ketika ada teman yang ada kekurangan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Bukan. Tapi itu ladang bagi kita untuk menutupinya, untuk mengajaknya kepada yang lebih baik. Sebuah peribahasa dari orang Arab mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari saudara tanpa aib, ia excellent, ia sempurna, maka dia selama hidupnya tidak akan pernah memiliki teman. Dan teman kita akan menggambarkan siapa kita dan seberapa derajat keimanan kita. Maka pilihlah teman yang bijaksana, pilihlah teman yang soleh, pilihlah teman yang berakhlakul karimah, pilihlah teman yang bertakwa. Dan teman seperti itu bukan ada di tempat wisata, bukan ada di alun-alun, bukan di tempat pinggir-pinggir pantai, tetapi orang seperti ini yang patut kita jadikan sebagai teman ada di masjid, ada di musola. Temanmu akan menggambarkan siapa kamu dan derajat keimananmu. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari ini, mereka akrab, mereka berteman seperti perangko nempel pada amplopnya. Karena mungkin satu partai, satu profesi, satu klub. Maka di hari kiamat nanti sebagian dari mereka satu sama lain bermusuh-musuhan. Kecuali siapa, kata Allah, muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.